Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha rahman dan maha rahim, yang tak henti-hentinya mencurahkan berbagai macam nikmat demi nikmatnya kepada kita seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalian wahai hamba-hamba Allah, andai kata kalian wahai manusia dan jin ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan sanggup membilangnya. Kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian sangatlah banyak. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada kita seluruhnya, adik-adikku sekalian, sangat banyak. Tidak akan bisa kita membilangnya dan tidak akan sanggup kita untuk menghitung-hitungnya. Dan semua nikmat-nikmat itu Allah Subhanahu wa taala berikan cuma-cuma, tidak dibeli. Tidak ada sama sekali yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya dari pemberian nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan hambanya untuk mensyukuri nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan agar hamba tersebut mensyukuri atas segala nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hamba itu untuk membalas nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepada kita untuk memberikan ganti kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari nikmat itu agar kita mensyukuri nikmat itu. Hanya itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari curahan nikmat yang diberikan kepada kita, agar supaya kita bersyukur kepadanya. Dan janji dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mensyukuri nikmat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah dan terus menambah nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian wahai hamba Allah bersyukur kepada Allah, maka niscaya aku akan menambah nikmat itu untuk kalian. Jadi salah satu jalan untuk kita bisa terus meraih nikmat demi nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan bersyukur kepadanya. Dan ketahuilah adik-adikku sekalian,
kedudukan syukur di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kedudukan tertinggi, mengalahkan kedudukan yang lainnya. Kedudukan syukur di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kedudukan yang tertinggi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hamba-hambanya yang paling mulia dari kalangan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka menyebutkan bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memuji hamba-hambanya di dalam Al-Qur'an, hamba-hambanya yang soleh, Allah Subhanahu wa taala katakan mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adik-adikku sekalian, ketahuilah bahwa syukur ini tidak membutuhkan dana, tidak membutuhkan biaya. Syukur ini bisa diwujudkan dari semua kalangan manusia, yang paling kaya maupun yang paling miskin. Bahkan manusia termiskin di dunia ini pun bisa mewujudkan kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti orang kaya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan syukur ini sangat sedikit. Sangat sedikit yang akan memiliki kedudukan syukur ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ini adalah kedudukan yang paling mulia, kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Dan ini terbukti adik-adikku sekalian, kita melihat manusia di zaman sekarang ini, betapa banyak manusia, miliaran, triliunan manusia di muka bumi ini, di saat ini yang hidup, namun berapa di antara mereka yang bersyukur? Dalam satu kampung, untung kalau ada 10 orang yang mendapatkan predikat syukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar pengakuan, banyak orang yang mengaku bahwa dia adalah orang-orang yang bersyukur. Banyak orang yang mengakui bahwa saya adalah orang yang bersyukur. Namun pada hakikatnya mereka bukanlah orang yang teranggap bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu, adik-adikku sekalian, membutuhkan tuntutan. Syukur itu ada syarat-syaratnya. Syukur itu tidak cukup hanya dengan ucapan alhamdulillah saja. Namun ucapan dari kalimat alhamdulillah ini adalah salah satu bentuk dari kesyukuran. Namun syukur itu tidak cukup dengan sekedar ucapan alhamdulillah. Namun syukur itu pada hakikatnya adalah mengharuskan kita mempergunakan nikmat dari segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita pergunakan dalam rangka di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ini adalah makna kesyukuran secara benar. Jadi kesyukuran itu bukan hanya sekedar di lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Itu hanyalah salah satu bagian bentuk dari kesyukuran. Namun hakikat kesyukuran adalah kita mempergunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, di jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Allah Subhanahu wa taala memberi kita berbagai macam nikmat. Allah beri kita nikmat penglihatan, pendengaran, hati, tangan, anggota-anggota badan. Allah Subhanahu wa taala beri kita indra-indra, panca indra. Semuanya ini kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Jangan kita mengucapkan alhamdulillah namun mata kita gunakan bermaksiat, mulut kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata kotor, kaki kita langkahkan ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala benci, tempat-tempat diskotik, tempat-tempat di sana dipertontonkan aurat-aurat. Tangan kita gunakan untuk mencuri. Ini adalah kalimat, walaupun kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, kalimat ini adalah bukan kalimat yang menggambarkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adikku sekalian, berupayalah dan bersungguh-sungguhlah untuk senantiasa
bisa meraih predikat syukur. Karena predikat syukur, kedudukan syukur itu adalah kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan para nabi, kedudukan para orang-orang siddiq, kedudukan orang-orang yang soleh, kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah kita mewujudkan kesyukuran ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mempergunakan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita untuk di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kaki ini kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang Allah cintai, ke masjid untuk menuntut ilmu, kemana saja di antara tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Tangan ini kita pergunakan untuk di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kita membantu orang, kita memberi orang dengan tangan kita. Apa saja yang merupakan perkara itu bentuk dari hal-hal yang Allah ridhoi, kita pergunakan seluruh nikmat itu. Baik, itu sedikit nasihat ringkas tentang kesyukuran adik-adikku sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita, memberi kita hidayah agar kita bisa mencapai predikat syukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita di malam hari yang indah ini, yaitu kita akan mempelajari tentang perkara hati. Bagaimana agar kita bisa menata hati kita, agar kita bisa mensucikan hati kita, membersihkan hati kita, dan bagaimana agar supaya kita bisa senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buku ini membahas tentang perkara hati. Judulnya adalah Cahaya Ikhlas dan Sehatnya Hati. Ini sudah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan. Dan di malam hari ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan kedudukan niat yang baik dan buahnya. Di mana pada pertemuan yang telah berlalu kita sudah menjelaskan beberapa hadis tentang perkara ini, tentang tingginya, besarnya kedudukan orang-orang yang senantiasa berniat baik. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya lalu dia keluar menuju masjid tetapi melihat manusia sudah selesai dari mengerjakan sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala seperti pahala orang yang ikut sholat berjamaah tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini merupakan kedudukan niat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Walaupun dia terluput dari mengerjakan ibadah yang besar, yaitu berupa sholat berjamaah, walaupun dia terluput, tertinggal karena niatnya ingin hadir berjamaah, maka tetap saja Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala sholat berjamaah sebagaimana orang-orang yang ikut sholat berjamaah tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan ini mudah untuk Allah Subhanahu wa taala, mudah sekali. Ini adalah merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hamba-hambanya yang senantiasa memperbaiki niatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya. Jadi bukan asal berwudu, bukan sekedar berwudu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat seorang manusia, sifat seorang hamba yang senantiasa tawadu, yang senantiasa berhati-hati. Dia perindah wudunya, dia perbagus wudunya, bukan tergesa-gesa. Mungkin kalau ada orang yang tidak memiliki sifat tawadu, tidak memiliki sifat kehati-hatian, kalau dia melihat orang sudah berada dalam sholat, apalagi kalau sudah rakaat terakhir, dia tidak bisa lagi menyempurnakan wudunya. Dia berwudu dengan wudu yang sangat cepat, mungkin lebih cepat dari kilat, agar supaya dia bisa sholat berjamaah. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian,
yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di sini adalah hamba Allah yang memperbaiki wudunya. Apa maksud memperbaiki wudunya? Itu menandakan bahwa orang ini betul-betul berhati-hati dalam memperhatikan ibadah yang dia kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul memperhatikan tentang bagaimana tata cara berwudu dengan baik. Dia basuh semua anggota-anggota wudu itu yang merupakan rukun dari wudu. Dia perhatikan jangan sampai ada yang tidak terkena air. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang wudunya tidak sempurna, tumit kakinya di belakang tidak terkena air, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mengulangi wudunya orang tersebut karena wudunya belum sempurna, wudunya belum sah. Siku tangan ini kalau disiku di sini, siku ini yang biasa lolos. Siku ini kadang tidak terkena air. Kapan tidak terkena air sampai ke siku, ini wudunya belum sah, belum sempurna, batal. Dan kalau wudu itu batal, tidak sempurna, maka jangan harap sholat itu akan diterima. Karena wudu adalah rukun dari sholat. Tidak ada sholat tanpa wudu. Jadi yang mesti kita sempurnakan terlebih dahulu sebelum sholat adalah wudu. Tata cara wudu dengan baik. Perhatikan, jangan asal berwudu. Asal disiram-siram begini, mencuci kaki, bukan kita nyalakan keran kemudian kita celup-celup air kaki kita di situ, itu bukan berwudu, itu namanya cuci kaki. Tapi berwudu itu kita gosok sampai ke mata kaki, kita gosok ke sela-selanya, sela-selanya digosok, sela-selanya tangan, sela-sela kaki digosok, kemudian tumit di belakang semuanya harus basah sampai ke pergelangan kaki. Jangan asal disiram saja. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia sempurnakan wudunya dulu. Dia berwudu secara sempurna. Dia tidak pedulikan orang yang sudah sholat. Entah dia baru sholat 1 rakaat, baru 2 rakaat, atau sholatnya sudah mau salam, sholatnya sudah mau terakhir. Dia tidak pedulikan itu. Yang jelas dia pedulikan dulu wudunya. Sempurnakan dulu wudunya, kemudian dia masuk ke ranah sholat, masuk ke pekerjaan sholat. Karena kalau tidak bagus wudunya, walaupun dia ikut sholat berjamaah dari awal sampai akhir, tetap dia tidak akan mendapatkan pahala sholat. Karena wudunya tidak sah, wudunya batal. Jadi ini adik-adikku sekalian yang di sini Nabi mengatakan, siapa yang berwudu kemudian dia perindah wudunya, dia perbagus wudunya, dia betul-betul menyempurnakan wudunya sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia sempurnakan wudunya, dia pun keluar menuju masjid. Jadi dia bukan sekedar berniat, dia berniat di dalam hatinya ingin sholat berjamaah di masjid, kemudian dia betul-betul melangkahkan kakinya. Bukan hanya sekedar dia berniat, tetapi dia tidak jadi melangkahkan kakinya ke masjid. Dia hanya tinggal saja di rumah. Kemudian mengatakan saya sudah berniat sholat di masjid, ini tidak benar. Yang benar adalah yang sesuai yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di hadis ini. Setelah dia sempurnakan wudunya, dia pun keluar menuju masjid. Dia keluar menuju masjid. Dia langkahkan kakinya menuju tempat-tempat masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, guna untuk merealisasikan, mewujudkan apa yang dia niatkan ini. Kemudian setelah itu, setelah dia sampai di masjid, dia pun melihat kaum muslimin sudah selesai dari sholat berjamaah. Manusia pun sudah bubar, sudah selesai sholat berjamaah. Dia tidak mendapati lagi manusia berjamaah dan dia tidak ikut sholat berjamaah. Tinggallah dia sholat sendiri di masjid. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan memberinya pahala sebagaimana pahala orang-orang yang ikut sholat berjamaah tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Coba lihat adik-adikku sekalian keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hamba-hamba yang senantiasa
berniat dengan niat yang baik, kemudian dia sempurnakan hal-hal yang paling utama sebelum mengerjakan perkara yang setelahnya. Ini adalah berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita kaum muslimin. Tidak diberikan kepada kaum agama orang-orang yang beragama selain dari agama Islam. Kemudian dalam hadis kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, atau sebelumnya hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Al-Ghalil dan Sahihul Jami'. Kemudian hadis kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallahu ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu manazil asy-syuhada wa immata ala firasyih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya kepada kedudukan syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Betapa mulianya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari bahwa sanad hadis ini kuat. Coba perhatikan adik-adikku sekalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia ini. Beliau berkata, siapa yang meminta kepada Allah, jadi dia bukan hanya sekedar berniat, tapi dia berdoa, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur. Siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid, doanya ini ingin mati syahid, ingin mati mulia. Apa itu syahid? Tidak ada kematian yang paling mulia bagi yang namanya manusia. Tidak ada kematian bagi manusia yang paling mulia kecuali kematian secara syahid. Mati syahid itu adalah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mati dalam berupaya untuk menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, mati dalam perjuangan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mati syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk mati syahid bisidqin, dengan jujur di dalam hatinya, betul-betul jujur dia meminta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh ketulusannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan dia di kedudukan para syuhada, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya, walaupun dia tidak mati di dalam medan peperangan, walaupun dia tidak mati dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, namun dia punya kejujuran di dalam hatinya, ingin mati sebagaimana kematiannya para syuhada, dan dia betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur di dalam hatinya, maka jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia di kedudukannya para syuhada, orang-orang yang mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mendapatkan pahala syahid juga, karena kedudukannya sama. Maka dari itu adik-adikku sekalian, mari kita dari sekarang kita berusaha untuk berniat dengan niat-niat yang baik. Kita berusaha untuk meluruskan niat-niat kita. Kita berusaha untuk jujur dalam berniat. Dan kita pun berupaya untuk bisa mewujudkan apa yang kita niatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita seluruhnya berupa nikmat hidayah sampai kita kembali kepadanya. Ketahuilah adik-adikku sekalian, pahami ini. Niat yang benar, niat yang jujur, niat yang betul-betul tulus itu bukanlah seperti
orang yang berangan-angan. Tidak sama dengan antara orang yang berniat dan orang yang berangan-angan. Orang yang berangan-angan itu hanyalah sekadar berpikir, berangan-angan, berhayal. Namun orang yang betul-betul berniat dengan jujur, niatnya sangat tulus, maka kapan dia memiliki kesempatan untuk mewujudkan niat itu, maka pasti dia akan wujudkan. Kalau betul-betul jujur niatnya, kalau betul-betul dia ikhlas dalam berniat. Jadi ketika ditegakkan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika ditegakkan syariat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang betul-betul pernah berdoa kepada Allah untuk mati syahid, dia akan segera menyambut. Dia akan segera menyambut perkara ini. Dia sama sekali tidak mau kendor atau tidak mau lari dari peperangan itu. Ketika peperangan itu tiba, maka dia akan senantiasa menyambutnya dengan penuh keyakinan bahwa dia ingin meraih syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang betul-betul benar niatnya itu, dia ada upaya untuk mewujudkan apa yang dia niatkan. Kalau dia hanya sekedar berniat, kemudian dia tidak ada keinginan untuk mewujudkan niat itu, dia tidak ada keinginan untuk merealisasikan apa yang dia niatkan, maka ini bukan niat. Ini hanyalah sekedar angan-angan atau khayalan-khayalan semata. Maka adik-adikku sekalian, semua hadis-hadis yang kita sampaikan ini dari Nabi SAW, semua ini menunjukkan akan karunia Allah Subhanahu wa taala dan ihsannya kepada hamba-hambanya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi ini merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana apabila hamba itu dengan niatnya yang jujur, niatnya yang tulus, niatnya yang benar, walaupun dia tidak beramal dengan amalan yang apa yang dia niatkan itu, maka tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala dari apa yang dia niatkan itu. Kalau memang niatnya itu niat yang jujur. Di dalam sebuah peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kisah peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perang Tabuk. Dalam perang Tabuk, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad taraktum bil madinati aqwaman masirtum masira wala anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fi." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kalian telah meninggalkan suatu kaum di Madinah yang tidaklah kalian berjalan di suatu jalan, tidak pula kalian berinfak dengan sesuatu infak, dan kalian melintasi sebuah lembah, melainkan mereka yang berada di Madinah itu bersama dengan kalian. Maka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam protes, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin mereka bersama kami sementara mereka ada di Madinah? Jasad mereka ada di Madinah, sementara kita berada di Tabuk untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, "Habasahumul uzur." Mereka itu hanyalah tertahan oleh sebuah uzur. Ada penghalang-penghalang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak hadir bersama kalian. Namun ruh mereka, jiwa mereka bersama dengan kalian. Hati mereka sangat ingin berangkat bersama kalian, menyertai kalian dalam peperangan Tabuk, namun mereka terhalang oleh sebuah uzur. Mungkin di antara mereka ada yang sakit, mungkin di antara mereka ada yang tidak memiliki bekal untuk berperang. Hati-hati mereka bersama dengan kalian. Hati-hati mereka bersama dengan kalian. Hanya saja qadarullah, jasad mereka tertahan oleh sebuah uzur. Baik, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh. Dan kita telah mengetahui bersama adik-adikku sekalian, kalimat sungguh ini
betul-betul ingin meyakinkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin meyakinkan kepada para sahabatnya, kepada kita seluruhnya, bahwa perkara ini betul-betul perkara yang agung, perkara yang besar. Nabi perkuat dengan kalimat sungguh. Dia betul-betul menginginkan bahwa kita mengagungkan perkara ini. Kalian telah meninggalkan suatu kaum di Madinah. Artinya para sahabat ini yang berangkat ke Tabuk, tidak semua sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke perang Tabuk. Namun ada beberapa sahabat yang tertinggal di Madinah yang tidak bisa ikut berperang karena uzur-uzur yang syar'i, uzur-uzur yang membuat mereka tertahan tidak ikut berperang. Mungkin di antara mereka ada yang sakit atau ada yang tidak memiliki bekal sehingga mereka tidak ikut berperang bersama sahabat-sahabat yang lain, sehingga mereka di rumah sedih karena tidak bisa ikut bersama sahabatnya yang berperang. Sedih mereka. Jiwanya berangkat bersama para sahabat untuk berperang, namun jasadnya tinggal. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa sahabat yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak dia untuk ikut berperang, maka mereka pun pulang dalam keadaan mata-mata mereka mengucurkan air mata karena sedih. Mereka tidak diizinkan oleh Nabi berperang karena mereka tidak memiliki bekal dalam peperangan, tidak punya senjata, tidak punya pedang untuk dia bawa berperang, tidak punya makanan untuk dia bawa ke medan peperangan, sehingga Nabi menolaknya. Di antara mereka ada yang sahabat-sahabat yang masih kecil, belum cukup umur, sehingga Nabi menghalangi mereka jangan ikut berperang. Namun jiwa-jiwa mereka ikut bersama rombongan perang. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian telah meninggalkan suatu kaum di Madinah yang tidaklah kalian, wahai sahabat-sahabat yang pergi berperang, tidaklah kalian berjalan di sesuatu jalan. Karena kenapa, adik-adikku sekalian, semua langkah-langkahnya orang yang keluar di jalan Allah, orang-orang yang keluar di jalan Allah untuk berperang di jalan Allah, seluruh langkah-langkahnya itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi, tidaklah kalian berjalan di suatu jalan yang akan mendatangkan pahala untuk kalian, dan tidak pula kalian berinfak dengan sesuatu infak. Kalian berinfak di jalan Allah, dan tidak pula kalian melintasi sebuah lembah, gunung, apapun yang kalian lintasi berupa kesulitan-kesulitan di jalan Allah, itu semua bernilai pahala di sisi Allah. Melainkan mereka yang berada di Madinah itu, mereka yang berada di Madinah itu ikut bersama kalian. Apanya yang bersama? Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat Nabi protes, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya mereka bersama kami sementara jasad mereka di Madinah? Kita ada di Tabuk, kita sudah berperang di Tabuk, kita sudah keluar di jalan Allah. Bagaimana ceritanya sehingga mereka bisa bersama kami? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, habasahumul uzur yang menahan mereka. Lalu bagaimana ceritanya sahabat ini bersama dengan yang berperang? Jiwanya yang bersama, hatinya yang bersama, ruhnya yang bersama. Mereka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat ingin keluar di jalan Allah, namun apa daya, mereka tidak bisa keluar, ditahan oleh uzur, tidak memiliki bekal peperangan, dan mereka belum memiliki kekuatan untuk berperang. Namun jiwa-jiwa mereka, karena semangatnya mereka, karena tingginya keimanan mereka, karena kuatnya hati-hati mereka menginginkan untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun bersedih. Bahkan di antara para sahabat yang tertinggal itu, banyak di antara mereka yang betul-betul menangis, mengucurkan air matanya. Allah Subhanahu wa taala ceritakan pun di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang sangat ingin berperang di jalan Allah, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkannya ikut berperang. Akhirnya mereka pun kembali dalam keadaan mengucurkan air matanya karena sedih, tidak bisa
berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sama. Pahalanya sama. Apa yang membuat pahalanya sama? Hatinya, niatnya, kejujurannya dalam berniat. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, pelajari niat ini, pelajari. Niat ini adalah perkara yang paling pokok, perkara yang paling utama. Bahkan niat itu lebih duluan sampai ketimbang amalan. Niat itu lebih duluan sampai ketimbang amalan. Bahkan ada orang yang tidak beramal, dia tidak menunaikan amalan. Selain dari niat yang jujur di dalam hatinya, dia sudah mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa dia mengerjakan apa yang dia niatkan itu. Namun tentu saja dia tidak mengerjakan apa yang dia niatkan ini karena betul-betul dia tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakannya. Namun seandainya mereka bisa mengerjakannya, ada kesempatan, ada kekuatan untuk mengerjakan apa yang mereka niatkan itu, tentu saja orang-orang yang jujur dalam berniat, dia pasti mengerjakan pekerjaan itu. Jangan adik-adikku sekalian, kita berniat sebentar mau sholat subuh berjamaah, namun kita mendengarkan suara azan, kita tambah lagi tidurnya, tambah memperpanjang tidur. Ini bukan niat yang jujur. Tetapi kalau kita betul-betul jujur dalam berniat, kita ingin sholat subuh sebentar, namun kita tidak mendengarkan suara azan, kita tidak betul-betul mengetahui, kita terlalaikan dari tidur kita, maka tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita pahala dari sholat berjamaah, sholat subuh itu, walaupun kita tertidur. Namun kalau niat itu lemah, dia mendengarkan suara azan, dia tidak bangun untuk sholat, dia tidak paksakan dirinya untuk sholat subuh, maka ini bukan niat yang jujur. Ini namanya orang yang bermimpi, orang yang berhayal, ingin sholat subuh, tapi ada kesempatan untuk sholat subuh, namun dia tidak kerjakan sholat subuh itu. Dan sholat subuh itu adik-adikku sekalian dikerjakan kapan kita bangun. Jangan menganggap saya sudah jangan baru bangun, sudah tidak usah sholat subuh, waktunya sudah lewat. Tidak seperti itu. Tetap kerjakan sholat subuh, karena kewajiban kita sholat itu pada saat kita tersadar. Ketika kita tidak tersadar, tidak ada kewajiban. Bagaimana kita bisa mengerjakan kewajiban kalau kita dalam keadaan tidur dan kita tidak tersadar? Tetapi kapan kita tersadar, maka kewajiban itu akan berlaku. Kapan kita tidak mengerjakannya, maka dosa itu akan mengalir kepada kita. Maka dari itu, sekali lagi saya sampaikan kepada adik-adikku sekalian, pelajari niat. Pelajari niat. Niat ini lebih duluan sampai daripada amalan. Sebagaimana kisah-kisah yang sudah kita ceritakan pada pertemuan yang dulu, orang-orang yang membunuh 100 orang, dia belum pernah beramal. 99 digenapkan jadi 100. Dia itu belum pernah sholat sama sekali. Satu kali pun sujud kepada Allah belum pernah. Dia baru mau bertobat. Dia mau berniat ingin bertobat di sebuah negeri. Dia berangkat ke negeri itu, di tengah jalan dia mati. Dalam keadaan dia belum pernah sholat, belum pernah bersedekah, belum pernah haji, belum ada amalannya. Baru sekedar niatnya. Namun di mana tempatnya adik-adikku sekalian? Di surga Allah. Karena kejujuran niatnya. Dan orang ini bukan hanya sekedar berangan-angan ingin bertobat, tapi dia sudah melangkahkan kakinya ke tempat-tempat negeri yang baik itu. Ini menunjukkan jujurnya niatnya, karena dia sudah ada usaha. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.